Maaf, Samoy Donors, tadi kita terpaksa ngantar Akmal dulu, kita pending dulu karena beliau ada tugas lainnya. Kita lanjut ya. Ya. Dev, nah jadi tadi kita udah ngebahas yang dua teman kita tadi yang luar biasa itu ya, yang luar biasa. Dia tidak mau tampil, insya Allah dia tawadu, kemudian dia banyak ngasih inspirasi lah sampai membantu biayamu berobat yang luar biasa. Ya, jadi sebelumnya beliau ini sebelum ke Dr. Terawan ya, ngomong terbata-bata, kaki jalan agak susah, berdarah, seret-seret. Kemudian kaki apa? Tangan sebelah kiri juga. Tangan kiri juga kan nggak begitu. Nggak bisa, teman agak lemas. Nah, sekarang kan udah coba ini sih bisa. Cuman yang ini yang belum. Ya, tinggal yang sebelah kanan sama kaki yang sebelah kanan ya. Insya Allah nanti semakin sembuh, amin. Itu kapan lagi rencana untuk? Nggak, sekarang ini saya lagi berobat ke dokter juga sambil berobat herbal. Tapi dokternya Prof. Yusuf Misbah, yang dokternya Pak Harto itu dia dari teman. Nanti kalau misalnya ini soalnya 8 juta kalau gitu kan aku nggak punya uang. Ini ada 3 jadi 3 nih? Enggak, tetap itu yang 2 tadi. Tapi karena dokternya belum praktek karena Covid. Tapi nggak tahu, insya Allah nanti tanggal 1 saya harus sana itu suntik. Itu jarang loh orang membantu itu dengan tuntas, itu jarang. Itu jarang banget. Iya. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sekarang aku ingin tahu makna pertemanan itu, persahabatan bagaimana menurutmu? Kalau menurut saya juga banyak belajar dari kakek saya. Almarhum itu, beliau itu juga ada sahabat yang semacam itu, dan ternyata emang takdiran begini saya gitu. Karena saya dekat. Jadi orang bersahabat itu sebenarnya tidak dilihat dari uang atau apa. Yang penting keikhlasan sama benar-benar, dan juga bukan terlalu yes man apa segala macam gitu. Itu kritik juga, saling menegur kalau ada salah, kalau ini, dan kita itu kayak begini ini, padahal 2 orang itu kan lama nggak ketemu. Cuman dulu waktu itu kita kayak gitu. Nah ternyata saya itu ya, artinya bersahabat itu sangat berarti dalam hidup itu ya, karena di saat kita susah, di saat kita senang, itu mesti mereka kadang-kadang pas senang itu malah jauh biasanya kalau sahabat itu kayak begitu. Nah itu saya susah menginikannya. Sahabat itu selalu hadir di saat kita ada maupun tiada. Iya. Di atas kita senang maupun tidak. Tapi kebanyakan waktu kita senang nggak ada. Cuman oh ya lo, dia nggak mau makan apa ya? Itu loh. Itu buat saya, oh begini yang benar-benar ya, sahabat gitu. Iya. Itu dia. Itulah benar-benar bersahabat itu seperti itu. Iya. Itu membantumu dirimu tuh ya seperti itu, kan? Walaupun misalnya tiba-tiba waktu dulu, lo ada, ya. Karena saya juga ikhlas, tapi saya sebenarnya nggak mau ngomongin. Jadi ada timbal balik juga, tapi saya tidak mengharapkan. Begitu dia tidak mengharapkan. Jadi Allah udah tahu. Karena waktu saya memberi juga nggak mengharapkan, nanti kita bakalan nantinya ditolong dia. Kan nggak tahu. Nggak tahu. Jalan Allah itu kan macam-macam. Iya. Lo ada tuh di saat kau ikhlas itu, di situ dapat orang datang. Iya betul. Gitu. Nah itu makna persahabatan. Sebagai penutup, planning untuk depan bagaimana? Pertama sehat. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, karena saya masih banyak yang ingin saya kerjakan, dan masih banyak yang ingin saya abdikan buat kehidupan ini. Terutama saya ingin kalau bisa sampai anak-anak menikah dan mikir dan punya cucu. Gendong. Iya gendong. Punya cicit kayak mertua saya sampai punya cicit tuh. Masya Allah. Begitu, tapi saya kepingin kehidupan itu
nggak cuma punya itu aja, bisa kita, karena kehidupan ini kan Allah kan juga, lu ini udah hidup apa, tapi saya kan harus membagi ilmu. Nah itu buat nanti kita kan meninggal sendiri. Saya sebenarnya takut kalau nggak gitu, makanya saya pengen gitu banyak-banyak bagi ilmu, banyak istri, anak, cucu, cicit. Kalau bisa teman-teman juga ada barang. Yang ada media hari gini kan juga nggak usah ketemu, jadi nanti ada kita dengar. Iya, jadi kan aku kan selalu ngeliat kayak gini, mau di media sosial ya, mau di Facebook kek, mau di Twitter kek, mau di Instagram atau di WA, itu ucapan tuh selalu 3, kematian, ulang tahun, sakit, hanya ini. Nah, yang diperlukan saat ini adalah kita harus tahu kondisi teman kita bagaimana sih, sehatkah dia. Betul. Jangan menunggu dia sakit baru kita tahu kondisinya, prihatinkah, kayakah gitu kan. Nah itulah kenapa ini channel ini aku buat. Aku pingin kita tuh bersahabat tuh setidaknya mengetahui keadaan teman-teman kita. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa membantu dia kalau dia dalam keadaan susah. Kemudian kalau misalnya dia dalam keadaan senang, kita bisa selalu mendoakan dia agar dia selalu dapat rezeki, bisa membantu teman-teman kita nanti yang susah. Itu planning aku ya untuk kenapa aku bawa. Cuma masalahnya istrimu nggak mau tampil nih, dia pemalu, padahal nggak pemalu. Istrimu? Oh iya, dia kalau suruh nyanyi bisa. Suruh nyanyi masih bisa. Tapi dia nggak mau. Kemudian si anakmu yang kedua siapa namanya? Alam kalau main gitarnya jago, tapi tampil di sini nggak mau dia. Video klip dia mau. Saya juga sebenarnya nggak terlalu jago juga kalau mau acara kayak gitu, tapi kalau ngitung duit gitu jago. Tangan kanan iya, tangan kanan mesti banyak. Ya kalau dia kasih segepok sama dirimu bisa puas. Tiba-tiba sembuh ya. Iya. Tuh, harusnya tuh dibiasakan, Mbak. Jadi kalau misalnya ada duit, monopoli, nah dikasih sama beliau nih gini-gini. Kecil. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan ya, Liv? Nggak, yang penting ini aja. Kita terus terang aja nih. Sekarang ini zaman udah begini. Bagi saya pun, saya bukan supaya terus jadi ini ke saya gitu, enggak. Insya Allah ada jalan lah. Amin. Saya ngasih contoh ini, teman 2 ini kan yang lain juga ada yang lebih dari dia. Yang lain lah, kalau dia punya bagi sharing lah ya. Sama-sama muslim, mau apa, tapi nggak apa-apa, itu penilaian Allah. Yang penting saya ngingetin bahwa nggak selamanya di atas. Betul. Kalau engkau pernah baca tulisan aku, kenapa aku suka bersepeda? Yang terakhir tuh adalah masalah pentil sepeda dalam roda. Pentil itu kadang-kadang ada di atas, ada di bawah. Itulah kehidupan itu. Jadi jangan sampai kita di saat di atas nih, saat di atas, kita tidak bisa memberikan sesuatu yang berarti pada orang lain. Sehingga pas kita berada di bawah nanti, kita hanya bisa nangis. Hanya bisa menangis, menyesali perbuatan kita, dan kita nggak bisa apa-apa. Nah itulah kenapa aku suka kemana-mana tuh silaturahmi pakai sepeda. Itu. Kemudian kedua, kalau aku pakai mobil, kalau aku pakai motor, nggak semua orang punya yang kita datang itu kaya. Kalau aku pakai mobil, ternyata dia nggak punya kendaraan, dia kan akan tergores di hatinya. Kalau aku pakai motor, orang tanya itu motor mereknya apa? Jadi yang dibicarakan masalah merek, ya kan? Maka tuh kalau kau lihat motor aku, itu mereknya Kupas, jadi berarti Papa Oni. Karena aku nggak suka ada merek. Mobil juga gitu, aku Kupas, aku nggak suka. Jadi kita bicara mobil ya sudah mobil, jangan bicara merek, gitu kan? Motor ya motor, nggak usah bicara merek. Maka tuh apa salah satu yang bisa aku lakukan bersama sepeda? Sepeda aku bisa masuk gang. Kita ketemu orang susah, orang senang, nggak ada masalah. Paling nanti kata orang senang, tuh kenapa dipakai sepeda?
whatever kan, nggak peduli. Yang penting makna sepeda itu banyak aku ambil. Keseimbangan tadi yang pentil tadi, kemudian bagaimana kita ngatur nafas kita. Kalau kita terlalu nafsu untuk dunia, ibaratnya kita mulai terlalu cepat, kita akan capek. Nah, itu yang aku ambil dari sepeda itu. Alhamdulillah Liv, aku dapat belajar tentang makna kehidupan dari dirimu. Karena aku ingin kepada semua orang tuh bertanya, kenapa? Karena kita nggak tahu di fase mana kita akan berakhir. Terima kasih Liv atas semua ilmunya, masukannya. Semoga kita bersahabat, anak-anak kita juga bersahabat. Amin, amin, amin. Karena kan kalau kita bersahabat aja cuma segini doang, Liv. Iya. Ya kan usia kita tinggal berapa tahun lagi lah kan. Iya. Tapi kalau anak-anak melanjutkan persahabatan kita, siapa tahu makin ke bawahnya semakin bersahabat semuanya. Semoga Liv tetap semangat, semakin sehat. Amin. Kita doakan teman yang dua itu rezekinya semakin bertambah. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau semakin berkah. Amin. Dalam setiap langkahnya. Amin. Salam juga buat Mbak Emilia Contessa. Emilia siapa sih namanya? Kusuma. Emilia Kusuma. Ya. Yang tiba-tiba jadi pendiam saat ini. Anakmu yang pertama siapa? Desta. Desta. Kemudian Alam. Ketiga Hanif. Keempat Zara. Zara. Zahra ya, bukan Zahra. Ya, kalau Zara ambil Zahra. Oke, pokoknya yang terbaik untuk Alif. Amin. Sampai ketemu dalam suasana yang lain, dalam kisah yang lain. Jangan lupa panteng di channel ini, brothers. Ada tambahan lagi sedikit lagi, Alif. Dikit lagi, Alif. Dikit lagi. Apa yang kau harapin untuk aku supaya meliput ini semakin tajam gitu? Ya, apa ya? Terus sementara cukup lah. Cukup, alhamdulillah. Pengen lihat dulu gimana. Kan ada orang yang bisa terima, ada yang enggak, gitu kan. Setiap kita berbuat itu pasti ada positif dan negatif. Iya, betul. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau maksain juga nggak baik juga. Kalau mau ikut silakan. Kalau mau nanya lagi, saya di wawancara lagi, boleh. Gitu aja. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau ada beliau diwawancara. Iya. Kisah beliau ini bisa kita gali banyak. Panjang kalau film 4 jam kali kayak film India. Iya, panjang. Pokoknya tetap semangat, sampai donors. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.